Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini market merah menyala ya. Kalau kita perhatikan kondisi dari Bitcoin, ada koreksi. Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 118.500 setelah kemarin Bitcoin kembali hit level 122.000, dan setelah itu marketnya dibawa turun lumayan tajam ya. Dan kita akan coba untuk melihat kira-kira pergerakan Bitcoin ke depannya gimana, ada news apa sehingga menyebabkan marketnya turun. Jadi teman-teman, hari ini kita akan dapat pembahasan data CPI inflation dari Amerika Serikat. Data ini bakalan dirilis jam setengah 8 malam nanti. Market nampaknya mulai mengantisipasi sejak kemarin ya, dimana malam hari itu ada selling pressure yang lumayan menyebabkan marketnya turun untuk koreksi dulu, mengantisipasi rilis data CPI and core CPI yang secara forecast itu justru naik 0,1%, artinya inflasi naik kembali gitu. Dan ini menurut saya menjadi ya salah satu narasi yang saat ini sedang digoreng lah seperti itu, guna untuk menakut-nakuti investor. Karena data inflasi ini akan berdampak nanti kepada keputusan dari Jerome Powell terkait dengan suku bunga pada tanggal 18 September 2025 nanti gitu. Jadi untuk detailnya, kalender ekonomi hari ini kita akan dapat beberapa rilis data. Salah satunya adalah data unemployment rate dari Inggris yang akan rilis jam 1 siang nanti. Kemudian ada OPEC monthly report yang akan rilis jam 6 malam. Terus juga dari data Amerika Serikat yaitu CPI and core CPI, datanya rilis jam setengah 8 malam. Kemudian juga ada FOMC member seperti Barkin akan speech nanti malam gitu. Jadi sebenarnya data pentingnya itu ada di data CPI. Jadi teman-teman bisa pantau. Sementara itu kalau kita melihat dari probability, kemungkinan The Fed memangkas suku bunga itu sekarang berada di poin 83,6%. Tentu saja ini bisa berubah kapanpun sesuai dengan rilis data yang ditampilkan nanti. Jadi saya rasa pantau data CPI nanti malam karena akan sangat memberikan impact terhadap market. Untuk indeks all season sementara berada di poin 41. Ini kita masih jauh dengan posisi all season. Jadi saya rasa altcoin masih akan mendapatkan momentum ke depannya gitu. Kemudian dari beberapa pembahasan berita, yang pertama adalah strategi atau MicroStrategy baru aja membeli kembali Bitcoin sebanyak 155 Bitcoin. Teman-teman, jumlahnya nggak terlalu signifikan seperti sebelum-sebelumnya, tapi at least dia ada melakukan pembelian lagi tanggal 11 Agustus kemarin gitu. Kemudian juga ada Sharplink dikabarkan akan menawarkan sahamnya kepada 5 investor besar. Jadi untuk menambah kepemilikan dari Ethereum gitu. Sharplink diperkirakan akan mendapatkan ya dana lebih dari 3 miliar US dollar setelah penawaran langsung terdaftar senilai 400 juta US dollar dengan investor institusional gitu. Jadi di sini disebutkan sudah ada 5 investor besar yang masuk untuk untuk mendapatkan dana dari untuk Sharplink ya, untuk mereka mengakuisisi lebih besar lagi Ethereum. Mereka akan menjadi salah satu Ethereum holding terbesar di pasar. Kemudian juga ada Heritage Distilling dan juga Story Foundation. Ini dikabarkan akan menjadikan IP token reserve. Jadi bisa diperhatikan token IP karena udah ada dana sekitar 360 juta US dollar yang akan digunakan untuk melakukan akumulasi untuk IP token gitu. Ini tentu saja merupakan sebuah berita yang bagus di mana institusi sekarang sudah pada masuk ke banyak altcoin. Jadi teman-teman tinggal pilihin tuh altcoin mana yang kira-kira dipilih oleh institusi karena itu bakalan sangat positif untuk perkembangannya gitu. Kalau kita lihat di sini Heritage Distilling Holding Company ya, itu dia akan membeli yang namanya Story. Story ini tokennya IP ya. Terus juga ada dari Cantor Fitzgerald Co. Ini juga akan menjadi
pihak yang melakukan akumulasi terhadap token IP ini gitu. Jadi ini bakalan menarik buat kalian perhatikan. Kemudian juga ada fundamental Global Inch dikabarkan juga membeli Ethereum sebanyak 47.000 ya Ethereum. Mereka menargetkan ada 10% buat di stake. Oke, menarik. Kembali ada akumulasi untuk Ethereum. Ethereum developer kabarnya ada yang ditahan di Turki karena ada satu masalah, teman-teman. Ethereum developer held in Turkey ya, over mysterious misuse claims. Ya itu sih ada berita salah satu developernya Ethereum. Kemudian dari berita yang lain adalah BNC dikabarkan akan mulai kembali membeli BNB ya dengan total sampai 160 juta US dollar berupa BNB. Ini adalah salah satu perusahaan yang akan mengakumulasi BNB dengan jumlah terbesar secara globally gitu. Jadi kembali ada akumulasi yang dilakukan untuk altcoin. Nah, sementara dari inflow Bitcoin spot ETF sama Ethereum spot ETF untuk perdagangan kemarin itu belum ada reportnya, teman-teman. Dari data social value belum ada update terbaru. Mungkin nanti kita akan update ke depannya apakah ada inflow atau outflow. Tapi kalau secara keseluruhan untuk bulan ini ya, itu inflow and outflow lumayan berimbang. Ya lebih tepatnya minggu ini itu lumayan berimbang antara akumulasi dan distribusi. Karena kalau kita lihat secara weekly-nya ini relatif nggak sebesar 2 minggu, 3 minggu terakhir gitu. Jadi bisa dibilang relatif kecil untuk minggu kali ini. Nampaknya karena memang market juga udah mulai tinggi ya secara market cap, secara harga juga tinggi sehingga minat dari investor cenderung kelihatan turun. Adapun beberapa koin yang bakalan ada unlock ke depannya. Itu ada APT akan ada unlock 2,2%. Ini cukup gede. Hati-hati buat teman-teman. Lalu ada Starknet, ini unlocknya juga gede 5,98%. 3 hari ke depan akan membuat selling pressure. Kemudian ada XNC unlocknya sekitar 0,83%. Ya, oke lah. SEI juga akan ada unlock sekitar 2,21%. Ini unlock 3 hari ke depan. ARB ada unlock 2%, 4 hari ke depan. Hati-hati yang pegang ARB. Ada probability buat koreksi. ZK juga akan ada unlock 3,61%. Kemudian ada Layer Zero unlock 8,53%. Meskipun hari ini Layer Zero lumayan naik. Ya, tapi harus hati-hati buat teman-teman. Kemudian juga ada Mura unlocknya 1%, 11 hari ke depan. Terus ada Venom unlock 2,28%, 13 hari ke depan, cukup jauh. Ya itu sih beberapa koin yang akan ada unlock ke depannya. Kemudian ada Jupiter dan Optimism juga akan ada unlock ya 16 hari ke depan. Gitu. Jadi ya buat koin-koin yang saya spill tadi lebih berhati-hati aja kalau teman-teman pegang. Mungkin akan ada sedikit koreksi dan itu relatif sangat wajar. Teman-teman, Arthur Hayes menurut data dari Arkham Intelligence ya baru aja melakukan pembelian bisa dibilang melakukan transfer USDC-nya. Ini 6 jam ke depan. Sementara itu ada korelasi antara Wintermute sama Arthur Hayes. Ya, Wintermute mentransfer Ethena ini sekitar 349.000 Ethena ke Arthur Hayes. Wah, ini mencurigakan sih ada transfer kayak gini. Mungkin ya Arthur Hayes punya peran ya untuk pom-pom koin juga, terutama Ethena yang memang sudah diakumulasi itu cukup lama, kurang lebih 3 minggu lalu. Dan kalau kita lihat dari portfolionya Arthur Hayes, saat ini dia paling banyak pegang Ethereum, kemudian USDC, lalu ada Wrap Ethereum, Pendle, LDO, kemudian EtherFi, Ethena, dan beberapa koin lainnya itu. Jadi bisa teman-teman watchlist juga nih koin-koin apa yang dipegang oleh Arthur Hayes. Gitu. Oke, saya rasa cukup
clear, kita akan coba lihat gimana sih kondisi dari market. Total market cap itu mengalami arus keluar setelah kemarin berhasil menyentuh level di 4,1 triliun. Sekarang udah turun kembali ke 3,89 triliun. Sementara dari total tree ini mendapatkan outflow paling besar. Artinya investor banyak buang altcoin mereka. Ya, terus USDC dominance ini mengalami kenaikan, menunjukkan adanya aksi profit taking yang terjadi pada market sementara ini gitu. Sementara Ethereum mengalami koreksi sehat, Chainlink juga mengalami koreksi sehat, tapi Solana ini agak dalam koreksinya. Lalu Arbitrum juga koreksinya agak kuat ya. Untuk sementara ini Optimism juga lumayan kuat untuk koreksi yang terjadi, dan mungkin beberapa altcoin lainnya juga mengalami hal yang sama. Bitcoin dominance sementara ini mengalami rebound, teman-teman. Rebound yang menurut saya ini bisa berdampak lumayan kerasa kepada altcoin. Ditambah dengan indeks dolar yang cenderung meningkat tipis ya. Dan kemarin impactnya adalah market emas drop, kemudian S&P 500 juga drop, Bitcoin pun juga hari ini drop. Yang perlu di take note untuk Bitcoin adalah terciptanya fair value gap di perdagangan kemarin ya, di mana ini teman-teman ada fair value gap di kisaran range 119.000 sampai dengan 117.400-an. Ya, di level tersebut ada gap yang kemungkinan bakalan ketutup. Jadi, jika nanti Bitcoin-nya turun agak dalam, itu hal yang relatif sangatlah wajar gitu. Jadi kurang lebih gapnya itu ada di sekitaran sini ya. Ya mungkin di kisaran area sini lah. Itu. Area 17.000 itu kemungkinan bakalan disentuh oleh Bitcoin pada koreksi kali ini gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu panik juga sih untuk teman-teman. Secara long run kita melihat Bitcoin ini kemarin closingnya sangat bagus. Jika aku perhatikan di time frame daily itu closingnya oke banget ya. Bitcoin breakout dari descending channel, kemudian dari weekly closingnya juga terbilang strong movement di perdagangan kemarin. Tapi sayang sekali memang ada tekanan jual yang kembali membayangi Bitcoin di tengah-tengah ada rilis data CPI yang bakalan kita dapetin minggu ini gitu. Jadi market lebih kayak mengantisipasi sih yang namanya rilis data tersebut. Tapi ini momentumnya masih oke gitu. Let's say kalau pergerakan Bitcoin cukup bagus ke depannya ya, ini cuma menandakan koreksi wajar untuk next movement lagi gitu. Saya expect pergerakan Bitcoin bisa mempertahankan trend line yang terbentuk di sini. Nah, ini ada trend line. Saya harapkan Bitcoin bisa mempertahankan area tersebut. Kurang lebih kalau dia mau koreksi dalam itu nggak sampai di bawah dari 116.000 something ya. And then ada opportunity buat dia mantul dari area support tersebut. Seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam juga secara momentum ini terbilang ada selling pressure yang yang cukup besar sih untuk Bitcoin, sehingga menyebabkan koreksi tersebut terjadi dan kayak kurang power juga untuk Bitcoin ini menahan gitu. Sementara Bitcoin dominance terus meningkat, altcoin ini bakalan tertekan dalam jangka waktu pendek gitu. Jadi kalau teman-teman udah sempat cuan, ya better untuk profit taking dulu. Meskipun ada beberapa koin yang nampaknya agak strong kayak Ethereum yang enggan buat turun ya. Terus juga Zora juga lumayan oke. Cuman ini udah mulai masuk ke fase-fase koreksinya. Smart Money juga pelan-pelan udah turun. Boleh teman-teman TP dulu yang udah sempat cuan gitu. Sambil nanti kita cari momentum kira-kira bisa akumulasi di level berapa di area bawah gitu. Terus juga yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan data CPI nanti. Ya, seandainya kalau pergerakan Bitcoin memang sudah turun hari ini, mungkin aja ketika rilis data inflasi nanti malam, itu market justru berbalik, teman-teman. Maka saya rasa itu perlu diantisipasi dulu untuk teman-teman gitu. Jangan terlalu overreaktif terhadap market, jangan terlalu panik juga. Saya rasa ini cuma koreksi yang wajar saja. Dan ya butuh mengambil liquidity yang ada di bawah gitu. Kalau kita perhatikan juga dari aspek lain kayak liquidation ya.
Nah, kita bisa cek di sini jumlah liquidation kemarin itu lumayan masif dari posisi long and short, totalnya sampai 500 miliar US dollar gitu. Dan untuk heat mapnya order block di bawah itu nggak terlalu banyak ya, atau order book di bawah nggak terlalu banyak. Menurut saya ini ada opportunity buat Bitcoinnya rebound gitu. Mungkin kalau bagus banget kondisinya bisa ke 123.000 lagi gitu. Coba kita lihat yang 1 minggu, mungkin pergerakan lebih jelas. Oh, kalau level 1 minggu ini kelihatan nih ada order book di kisaran level 115 ribuan. Sangat tebal, teman-teman. Nah, ini mirip seperti apa yang kita sudah bahas tadi ya, di mana ada opportunity Bitcoin ini koreksi. Tapi semoga dia nggak sampai turun di bawah dari trend line yang ini, yang kita udah sebutkan gitu. Dan itu ada di kisaran area 116 ribuan gitu. Jadi menurut saya cukup berkorelasi. Hopefully kalau seandainya Bitcoin butuh koreksi, semoga segera bisa rebound. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Kita punya komunitas diskusi di Telegram ya. Buat kalian yang punya akun Telegram yang pengen buat join, feel free to join. Ya, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Dan saya sendiri cukup aktif bikin live. Seperti kemarin kita bikin live ya di di YouTube gitu. Dan ya teman-teman bisa ikutin live kita untuk melihat pembahasan terkait dengan altcoin gitu. Jadi sekian aja buat update kali ini, dan akhir kata saya Andre, makasih.